Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kids, ini mamamu loh. Salah, kita nggak ngomongin itu ya. Bercanda. Well, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi sama Bu Riris di sini. Kali ini kita ngomongin tentang perkembangan politik ekonomi masa reformasi dan perkembangan ipteknya ya. Nah, di sini ada beberapa bagian yang akan kita bahas bersama. Ikan, yang pertama ada masa akhir Orde Baru, perkembangan politik dan ekonomi masa reformasi, dan yang terakhir adalah pengetahuan yang berkembang di masa reformasi. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita melanjutkan materi, Boris mengingatkan sesuatu nih. Pada dasarnya, apa yang kita pelajari pada video kali ini semuanya ada kaitannya loh sama apa yang telah dibahas sama Allah di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah kutipan ya, atau kutipan dari, bukan kutipan sih, potongan ayat. Nah, mohon maaf ya, potongan ayat surat Ar-Rod ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-sekalinya Allah adalah Maha Pelindung. Oke, nah selanjutnya target kita dalam video kali ini. Ambat nih target kita. Yang pertama, dalam video kali ini Boris berharap kalian dapat mengetahui latar belakang reformasi. Maksudnya lebih pada menganalisis ya. Dan yang kedua, mampu mengidentifikasi perubahan yang terjadi di Indonesia. Oke, are you ready? Next slide. Ini dia. Yang pertama, sebagai target kita ya, mengetahui atau menganalisis latar belakang reformasi. Tidak bisa dihindari bahwasannya latar belakang reformasi itu menjadi masa akhir Orde Baru ya. Yang pertama, secara ekonomi telah terjadi peristiwa besar, yaitu krisis moneter yang dimulai pada Januari. Sebenarnya krisis moneter ini sudah ada di tahun 1996. Namun, yang paling parah ketika di tahun 1998. Saking parahnya pada saat itu, nilai tukar rupiah tuh benar-benar di paling tingginya rupiah pada saat itu, guys. Jadi 1 rupiahnya tuh harganya 17.000. Padahal sebelumnya masih di bawah 10.000. Nah, kita masyarakat Indonesia yang kebanyakan menerima subsidi dari pemerintah tuh kaget dong, ya. Apalagi sangat berdampak di di Petralite ya, maksudnya di minyak gitu ya, bahan bakar gitu ya. Jadi yang awalnya kita beli bahan bakar dengan harga 1.500 per liter, nah ini tiba-tiba sampai ke 10.000 atau bertahap ya, 6.000, 7.000 itu kan kaget banget, dan itu sangat-sangat berdampak pada perekonomian pada saat itu. Nah, selanjutnya krisis politik. Muncul beberapa kerusuhan yang ada di Indonesia. Nah, di sinilah ada yang namanya gerakan mahasiswa sebagai tindakan mengkritisi pemerintah. Uniknya, gerakan mahasiswa ini dimulai dari mahasiswa perguruan tinggi swasta. Nah, kamu tahu kenapa? Sebenarnya jawabannya sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya. Ayo, ingat kembali materinya ya. Nah, kemudian ada krisis hukum. Nah, hukum dalam kacamata masyarakat yang mengkritik pemerintahan Orde Baru menganggap bahwasannya masalah hukum di masa Orde Baru itu banyak sekali permainan, ya, banyak sekali permainan. Jadi ada yang namanya
hukum dijadikan alat untuk menakut-nakuti mahasiswa dan masyarakat gitu ya. Nah, terus juga banyak sekali direkayasa, dan yang paling parah tuh sebenarnya dulu tuh ada loh isu plat merah gitu ya. Bagaimana hukum itu tidak akan berhasil atau hukum itu akan tumpul bagi mereka yang berplat merah. Ya, apa itu plat merah? Cari sendiri ya. Nanti kalau sudah ketemu, kita buat diskusi. Nah, selanjutnya ada krisis kepercayaan. Kekurangan demi kekurangan masa Orde Baru semakin terkuak, ya. Dan secara keseluruhan, demonstrasi besar terus berlangsung selama tahun 1998. Puncaknya di bulan Mei. Dan inilah yang menyebabkan Orde Baru yang sudah berkuasa selama 32 tahun akhirnya tumbang. Oke. Nah, selanjutnya, jadi apa yang diharapkan dari beberapa gerakan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa adalah pengunduran diri Soeharto. Seperti yang kalian lihat di gambar ini, ada pelantikan Soeharto. Jadi Soeharto ini di tahun 96 sebenarnya telah melakukan pemilihan umum yang kelima, ya. Dan pemilu pada saat itu seperti yang sudah Boris sampaikan, pemilihan umum dilakukan secara masyarakat itu memilih apa? Partai. Dan partai pemenang berhak mengajukan calon presiden. Dan selama masa Orde Baru, partai yang menang adalah apa yo? Ya, betul, Golkar. Ya, jadi banyaklah penolakan-penolakan yang terjadi di terhadap Soeharto. Ya, kamu bisa lihat sendiri. Nah, 21 Mei menjadi puncak atau udahlah mengakhiri masa Orde Baru gitu ya. Nah, dan di tanggal 21 Mei 1998 akhirnya Soeharto lengser. Nah, selanjutnya ada harimau. Nah, ini ya, mulai ada pertanyaan. Tapi, mengapa di Indonesia hanya mengalami reformasi? Kenapa bukan revolusi? Ada yang tahu? Oke, kita bahas di slide selanjutnya. Well guys, reformasi dan revolusi pada dasarnya adalah hal yang sama. Maksudnya adalah sama-sama sebuah perubahan sosial politik. Bedanya, reformasi adalah perubahan pada penataan ulang tatanan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Nah, yang kamu lihat sekarang, cara bacanya seperti ini. Sebagai contoh, demokrasi terpimpin berubah ke masa Orde Baru dan berubah ke masa reformasi. Pada periode demokrasi terpimpin, nomor 1 ya. Nah, ideologi kita sudah merupakan ideologi Pancasila dan konstitusional kita adalah Undang-Undang 45. Tetapi dalam bentuk penerapan pemerintahannya di masa demokrasi terpimpin atau di masa Soekarno, bentuk pemerintahnya tidak menggunakan partai. Yang digunakan adalah asas Nasakom. Jadi, buat mereka yang ingin duduk di parlemen, harus patuh atau harus mengakui ajaran Nasakom tanpa melihat latar belakang partainya. Begitu kan? Kita pernah singgung materi ini, guys. Nah, selanjutnya, di masa Orde Baru, secara ideologi masih sama kan? Pancasila. Dan secara konstitusional pun masih sama. UUD 45. Namun perbedaannya ada di praktik bagaimana pemerintah dijalankan. Dewan Legislatif dipilih berdasarkan pemilihan umum, di mana pemilihan umumnya terdiri dari 2 partai, 1 golongan karya. Dan dari partai-partai itulah ada perwakilan anggota partai yang duduk di parlemen. Jadi bukan lagi dengan Nasakom, ya, sudah menggunakan sistem partai kembali. Nah, di masa reformasi,
Masih sama ya kan? Secara ideologi kita tetap Pancasila dan secara konstitusional kita tetap UUD 45. Akan tetapi dari segi praktek pemerintahannya untuk legislatif ada perubahan, yaitu bukan lagi hanya terdiri dari 2 partai, 1 golongan karya, tetapi lebih multi partai. Sedangkan kalau di revolusi, perubahan yang terjadi adalah perubahan radikal secara mendasar dari suatu sistem. Nah, for the example, ketika sistem suatu kerajaan itu menggunakan sistem sistem kerajaan tadi ya, ketika suatu negara atau suatu kawasan sistem pemerintahannya adalah kerajaan dan telah melakukan revolusi, maka sistem kerajaan itu akan berganti menjadi sistem republik atau yang lain. Nah, sekarang kita ketahui atau Buris yakin kamu tahu ya, bahwasannya sistem kerajaan itu sangat berbeda sama sistem republik. Kerajaan, bagaimana cara pemimpinnya memperoleh kekuasaan? Ya, betul, dengan cara turun-menurun. Sedangkan sistem republik itu berdasarkan ya pemilihan umum. Begitu ya. Jangan lupa. Oke. Next. Jadi kesimpulannya apa? Ada yang bisa menjawab? Kalau bagaimana kalau kita melihat slide berikutnya? Nah, jadi sudah sangat baik dan benar bila Indonesia melakukan reformasi, bukan revolusi. Karena artinya Indonesia sudah memiliki dasar negara yang kuat dan memahami kebangsaan ya dan paham betul tentang konsep kebangsaan yang baik sejak Indonesia berdiri. Nah, tetapi bila kalian punya pendapat yang berbeda, silakan disampaikan ya. Dan be shy, kayak dia tuh yang ngegantung. Oke. Next slide. Nah, selanjutnya ada analisis konstitusi presiden masa reformasi. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama ada B.J. Habibie. Nah, B.J. Habibie menjadi presiden ketiga Republik Indonesia berdasarkan apa? Yap, berdasarkan konstitusional pasal 8 UUD 45. Yang isinya adalah wakil presiden otomatis bisa menggantikan presiden manakala presiden dianggap tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang presiden. Jadi B.J. Habibie ini otomatis naik ya, karena pada saat akhir Orde Baru B.J. Habibie menjadi wakil presiden. Tetapi ada peristiwa yang unik juga. Secara konstitusional itu didukung oleh pasal 8, akan tetapi B.J. Habibie dianggap melakukan tindakan inkonstitusional atau tindakan yang menyalahi undang-undang. Kok bisa? Ya, itu tertera pada pasal 9 ya, tahun 1945. Isinya tentang apa? Pertemuan berikutnya ya. Oke, selanjutnya ada Abdurrahman Wahid. Beliau naik berdasarkan sidang istimewa MPR. Kala itu dramatis banget ya bagaimana pengangkatan beliau menjadi seorang presiden. Ya. Dan ketika beliau maju menjadi presiden, ternyata itu adalah sebuah plan B dari Poros Tengah. Buris ngomong apa sih? Nah, kalau penasaran di pertemuan selanjutnya. Oke, next. Selanjutnya ada Ibu Megawati. Yang perlu kalian ketahui, Ibu Megawati itu sampai detik ini menjadi presiden satu-satunya yang berjendela perempuan di Indonesia. Keren ya? Ya dong. Nah, beliau sama seperti B.J. Habibie menjadi presiden berdasarkan pasal 8 UUD 45. Jadi beliau ini menjalankan 2 tahun sisa dari masa jabatan Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Nah, selanjutnya ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY. Ya, beliau menjadi presiden berdasarkan pemilu 2004. Yeay. Nah, perlu yang kalian ketahui, ternyata Bapak SBY ini adalah presiden Indonesia yang pertama kali dipilih berdasarkan pemilu. Ya, apakah ini something yang bad? No, it's not. Penjelasannya pertemuan berikutnya lagi. Oke, dan beliau menjabat sebagai presiden 2
periode. Nah, sekarang adalah Presiden Jokowi. Ya, sama seperti Pak SBY, beliau mendapatkan posisinya sebagai presiden itu berdasarkan pemilihan umum. Dan sama seperti beliau juga, beliau adalah presiden dengan 2 periode. Tahun ini, tahun 2004, waktunya apa? Ya, waktunya kita merayakan demokrasi bersama. Entah siapapun yang menjadi presiden, pastikan kita tetap mendukung dan menjadikan diri lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara. Oke guys, sementara ini dulu video tentang pemerintahan atau latar belakang reformasi dan sedikit informasi tentang presiden-presiden masa reformasi. See you on the next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.